So, the United States rejects this unacceptable resolution. It is beyond time that Hamas release every single hostage now. Amerika Serikat kembali menggunakan hak vetonya dalam sidang Dewan Keamanan atau DKPBB pada Kamis 18 September 2025. Diketahui sidang tersebut membahas mengenai resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera tanpa syarat dan permanen di Gaza. Resolusi tersebut juga mendesak pembebasan seluruh sandera yang ditahan oleh Hamas maupun Israel. Dalam dokumen itu, terdapat pula kekhawatiran mendalam atas laporan kelaparan dan krisis kemanusiaan. Dikutip dari Tribun News, ini merupakan veto ke-6 yang dilakukan Amerika Serikat terhadap upaya DKPBB untuk menghentikan konflik di Gaza. Terakhir kali, Amerika menggunakan hak vetonya pada 25 Maret 2024. Kala itu Amerika Serikat menghentikan resolusi serupa yang menyerukan gencatan senjata serta pembukaan akses kemanusiaan ke Gaza. Menurut Amerika Serikat, pendekatan semacam itu justru memberi ruang yang bisa menguntungkan Hamas. So, the United States rejects this unacceptable resolution. It is beyond time that Hamas release every single hostage now and surrender immediately. The United States will continue to work with its partners to bring an end to this horrific conflict for the sake of the people of Gaza, who deserve a future free from Hamas, and the whole Middle East, which is ready to move into a new chapter of peace and prosperity. For these reasons, the United States of America will vote against the draft resolution and urges delegations to join us in voting against it. I thank the representative of the United States for the statement. I shall put the draft resolution to the vote now. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2025/583 please raise their hand. Those against? There's no abstentions. The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 1 votes against, 0 abstentions. Militan Hamas memperingatkan Israel terkait nasib para sanderanya yang masih ditawan di Gaza. Dalam pernyataannya pada Kamis 18 September 2025, Hamas menegaskan bahwa pihaknya tak akan melindungi nyawa sandera Israel lagi. Hamas enggan melindungi para sandera jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih melakukan kampanye militer yang bertujuan untuk membunuh mereka. Kampanye yang dimaksud berupa pendudukan kota Gaza dan pengusiran warga Palestina. Dikutip dari Anadolu Agency, sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan bahwa para sandera tersebar di berbagai lingkungan di kota Gaza. Peringatan itu seolah menekan Israel agar berhati-hati dalam melakukan operasi militernya. Pasalnya, serangan-serangan pasukan Zionis justru bisa menewaskan para sandera. Seiring dengan itu, pada Rabu 17 September 2025 malam, tank-tank Israel merangsek masuk ke daerah baru di lingkungan barat laut kota Gaza. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam mengeluarkan peringatan keras pada pimpinan militer dan politik Israel. Al-Qassam menegaskan bahwa Gaza tak akan menjadi medan pertempuran yang mudah, khususnya bagi pasukan pendudukan Israel yang disebutnya sebagai tentara pengecut. Dalam pernyataan Al-Qassam pada Kamis 18 September 2025, militan Palestina itu menegaskan bahwa kelompoknya tak takut dan siap mengirim prajurit Israel ke neraka. Disebutkan Al-Qassam, pihaknya telah menyiapkan ribuan penyergapan dan alat peledak. Gaza pun disebut-sebut akan menjadi kuburan bagi para tentara Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Qassam memperingatkan bahwa pasukan Israel IDF akan terlibat perang yang melelahkan dan memakan banyak korban jiwa. Tak berhenti di situ, Al-Qassam menyatakan para pejuangnya telah dilatih untuk menempatkan bom di kendaraan IDF. Bahkan bulldozer Israel pun akan menjadi sasaran utama para pejuang Hamas. Lebih lanjut, Al-Qassam juga memperingatkan
bahwa para sandera Israel tersebar di berbagai wilayah di kota Gaza. Nasib para tawanan pun bergantung pada keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Israel mengeluarkan ancaman untuk menyerang 3 kota di Lebanon Selatan pada Kamis 18 September 2025. Ketiga kota itu adalah Meis al-Jabal, Jabin, dan Kfar-Tebnit. Bersamaan dengan dikeluarkannya ancaman itu, pesawat pengintai Israel tampak melakukan pengawasan ketat terhadap ketiga kota tersebut. Tak lama setelah peringatan awal, pesawat tempur Israel melancarkan 2 serangan udara di Meis al-Jabal. Kemudian pasukan Israel juga menyerang sebuah rumah di Kfar-Tebnit, wilayah Nabatiyah. Serangan udara tambahan tampak ditargetkan ke wilayah Jabin di Lebanon paling selatan. Dikutip dari Al-Mayadin, pasukan Israel pun kembali mengeluarkan ancaman serangan terhadap 2 kota lainnya. Menyusul serangkaian serangan itu, pasukan Israel mengancam menargetkan kota Burj Khalifa dan Shehabiyah. Pesawat tak berawak Houthi menghantam pintu masuk sebuah hotel di Eilat, Israel Selatan pada Kamis 18 September 2025. Detik-detik serangan tersebut tampak dibagikan militer Israel IDF di X. IDF mengklaim serangan dari Yaman itu ditujukan pada para wisatawan. Namun serangan itu disebutkan tak memakan korban. Dikutip dari The Times of Israel, beberapa jam setelahnya, 2 pesawat tak berawak yang dilancarkan Houthi berhasil dicegat. Rupanya, serangan dari Yaman tak berhenti di situ saja. Pada malam harinya, Houthi kembali menembakkan rudal ke Israel hingga memicu sirine di seluruh pusat negara. Kepolisian Israel melaporkan petugas telah mengamankan lokasi jatuhnya bom. Para ahli penjinak bom juga dikerahkan untuk mengidentifikasi amunisi yang digunakan oleh Houthi itu. Forum Sandera dan Keluarga Hilang mengumumkan keadaan darurat di Israel, mendirikan perkemahan di luar kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mengutip Times of Israel pada Selasa 16 September, pernyataan ini dikeluarkan oleh forum tersebut sebagai respons atas dimulainya serangan darat oleh IDF di kota Gaza yang memicu kekhawatiran mendalam akan nasib para sandera. Mereka menegaskan perkemahan itu akan tetap berdiri hingga Netanyahu mendengarkan tuntutan rakyat, segera pulangkan semua sandera dan mengakhiri perang. Keluarga sandera menyatakan ketakutan bahwa operasi militer yang intens akan membahayakan nyawa orang-orang yang mereka cintai. Saat ini diperkirakan ada 48 sandera yang ditahan di Gaza oleh Hamas dengan sekitar 20 di antaranya diyakini masih hidup. Desakan ini mencerminkan keresahan publik yang semakin meluas terhadap strategi pemerintah dalam upaya pembebasan sandera.